Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berlanjut di Revolusi Indonesia, yaitu berbagi pengalaman dari pengalaman goib, siksa neraka dan diangkat ke langit. Dua kali mengalami siksa neraka. Mungkin sebagian orang kata-kata siksa neraka itu ada yang melihat itu semacam anggapan bahwa saya itu seorang yang sangat buruk, berperilaku jahat sehingga disiksa di neraka. Dan bagi sebagian orang bisa jadi senang mendengarnya, kapok lu katanya. Dan bagi saya menyampaikan itu ya biasa saja, enteng saja, karena tidak merasa akan ada orang yang marah atau apapun, karena itu siksa neraka. Orang ya udah mampu saja lu sekalian gitu. Tapi begitu ada peristiwa diangkat ke langit, nah ini kalau menceritakan ini saya tidak sama dengan ketika menceritakan siksa neraka. Ketakutan dicemooh atau bahkan mungkin dihukum, digantung, dianggap saya berbohong atau apapun, itu ada, rasa-rasa seperti itu ada ketika kalau menceritakan diangkat ke langit. Karena kalau menurut saya diangkat ke langit itu kan rasanya kok enak gitu, asik, dia ke langit asik sekali, ke surga, seolah-olah kan begitu. Jadi kalau menceritakan siksa neraka ya udah gampang aja, enak aja, karena orang pasti berpikirnya emang dasar bajingan lu, emang dasar jahat lu, emang dasar buruk lu, kayak gitu. Jadi saya tidak akan takut untuk dicemooh orang atau mau di kata-katai orang. Tetapi kalau untuk menceritakan diangkat ke langit, waduh, berat. Tapi kalau dikatakan kebenaran dari ketiga peristiwa itu, baik dua siksa neraka maupun diangkat ke langit, Allah punya cara untuk membuktikan bahwa itu benar. Entah peristiwanya benar atau tidak, tapi oleh yang diperoleh dari peristiwa itu benar-benar untuk membawa perubahan, membawa perbaikan bagi kita semua bangsa Indonesia, dan terutama juga ya, dan sama-sama juga untuk seluruh makhluk di muka bumi, seluruh manusia di muka bumi. Mungkin memang kenapa untuk bangsa Indonesia? Ya karena saya orang Indonesia, kita orang Indonesia, tentu kita yang lebih dahulu. Begitu kita berubah, begitu kita telah bisa mengatasi masalah sendiri dan berubah menjadi pusat ilmu dan peradaban, tentu seluruh dunia juga akan mengikuti. Namanya juga pusat kan diikuti. Oke. Peristiwa tiga peristiwa goib ini benar-benar Allah jadikan sebagai bahan mempertunjukkan keberadaannya yang berkehendak untuk mengubah atau menyempurnakan peradaban itu sendiri. Dan kalau saya lihat seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, untuk kembali membuat kehidupan di bumi ini sama seperti kehidupan di sorga. Tidak ada kata-kata kotor, tidak ada penyakit, tidak ada ini seperti COVID, hilang semua. Dan yang pasti kembalinya kita beralih ke organik dan semuanya buah-buahan berlimpah, ini semuanya itu yang tergambar kehidupan di surga itu akan benar-benar terjadi di Indonesia, tempat kita dilahirkan ini. Saya sambung lagi berkaitan dengan
tujuan-tujuan dari peristiwa goib yang 3 itu oleh dari langit. Ketika diangkat ke langit, saya waktu itu dari peristiwa di sana hanya disuruh setelah nanti sampai di rumah menulis berita besar. Nah itu semuanya sudah saya tulis, saya ceritakan di buku Hati Nurani, Bangsa Berzikir Sepanjang Masa, di bab media. Nah di situ disuruh tulis pokoknya berita besar tuh, berita besar. Apa itu berita besar? Ya agama Allah. Dan agama Allah yang disuruh jadikan berita besar itu ternyata tidak bisa disampaikan lewat agama Allah itu sendiri. Tetapi itu hanya bisa melalui proses berjalannya revolusi Indonesia. Berarti keterkaitan diangkat ke langit, berita besar agama Allah ini tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain. Apalagi berita terbesar di muka bumi daripada agama Allah. Iya kan? Tetapi tidak akan ada berita tentang agama Allah itu tanpa melalui sebuah proses perubahan peradaban atau revolusi yang dilakukan melalui revolusi Indonesia. Jadi kesemuanya ini adalah satu kesatuan di mana perubahan itu harus melalui sebuah proses peradaban itu sendiri. Tetapi tidak ada artinya revolusi Indonesia tanpa berlandaskan agama Allah. Tanpa Allah yang membimbing proses perjalanan revolusi itu. Ini menurut saya menarik. Semoga siapapun yang melihat video ini berkenan menyebarluaskan ke halayak. Semoga saja juga itu dilihat oleh para ahli, para ulama, pemerintah, agar segera saja kita seluruh elemen bangsa duduk satu meja untuk sama-sama merumuskan pelaksanaan revolusi Indonesia agar semua kemiskinan lenyap dari bumi persada Nusantara, agar juga kita segera menikmati hidup layaknya bagai di surga. Inilah oleh-oleh dari peristiwa diangkat ke langit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.